Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggia Utama, BP 17 10 84 10 11. Di sini saya akan mempresentasikan hasil statistika saya dengan judul Implementasi Program Kartu Identitas Anak atau KIA oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalaya. Kartu Identitas Anak merupakan program yang dibuat pemerintah untuk memberikan identitas yang sah kepada seluruh penduduknya dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, serta pelayanan publik untuk menunjukkan hak terbaik bagi anak. Dengan adanya kartu identitas anak ini, mempermudah anak dalam pendataan penduduk serta pemenuhan hak kepada anak, karena ada beberapa fasilitas yang bisa diperoleh dari pemilikan kartu identitas anak ini. Fasilitas tersebut berupa kemudahan dalam transportasi publik, toko buku, perbankan, tempat bermain anak, tempat rekreasi, rumah sakit, atau dalam hal mendaftar sekolah. Fasilitas ini diperoleh apabila Disusapil terkait bekerjasama dengan mitra yang bersangkutan. KIA ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak, yang mana program ini dilaksanakan oleh seluruh kabupaten atau kota yang ada di Indonesia bagi yang sanggup menjalankan. Salah satu kabupaten yang menjalankan yaitu Kabupaten nama saya sendiri, yaitu pencetakan kartu KIA baru mulai diselesaikan sejak tahun 2017, namun baru dimaksimalkan pada tahun 2019. Kabupaten nama saya memperoleh posisi keempat pada tahun 2021 dalam mengeluarkan KIA itu sebanyak 42%. Namun, jumlah usia anak yang memiliki KIA juga masih banyak di kabupaten nama saya. Hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat terkait keberadaan KIA itu sendiri, serta kurang sosialisasi yang dilakukan pihak terkait. Terlihat dari tabel berikut, bahwa sejak tahun 2019 sampai 2021, presentasi yang paling tinggi itu hanya 42% dan belum mencapai 50%. Artinya masih banyak anak yang belum memiliki KIA. Fungsi dari KIA itu sendiri sama halnya kartu tanda penduduk bagi orang dewasa, yaitu sebagai identitas yang sah bagi anak yang berumur 5-17 tahun atau yang belum menikah. Dengan adanya KIA ini, diharapkan si anak memiliki kartu identitas yang sah jika terjadi sesuatu yang fatal terhadap anak, sehingga mudah diidentifikasi dan juga akan mempermudah anak. Anak merupakan aset negara yang harus dilindungi dari jamin haknya. Dengan adanya pemberlakuan kartu identitas anak ini, diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan anak dan mempermudah anak dalam memenuhi hak-haknya. Karena anak merupakan kapasitas strategis yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan dalam mendekatkan pembangunan Indonesia ke depannya. Berikut adalah SOP atau alur dalam pencetakan kartu identitas anak. Dalam pelaksanaan program ini, kayak distribusi nama saya dibantu oleh Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta kepala sekolah yang ada, dan juga pemerintahan negara. Rumusan masalah diskusi ini itu bagaimana implementasi program KIA oleh Disusapil Kabupaten Damastraya. Tujuannya itu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi dari program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Damastraya. Manfaatnya ada dua, yaitu manfaat teoritis. Yang pertama diharapkan dapat menambah keilmuan, yang kedua diharapkan dapat menjadi pemahaman ataupun pembelajaran ataupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan manfaat praktis itu dapat memberikan acuan, masukan, dan bahan evaluasi bagi pihak terkait, yaitu Dukcapil Kabupaten Damastraya. Studi penelitian relevan yang saya gunakan yaitu ada dua penelitian terdahulu, yaitu dari Rispati Ningsih dengan judul Implementasi Program KIA oleh Kemudian Pelaksanaan Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Kota Pekanbaru yang dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Yang kedua juga ada dengan Indra Gunawan dengan judul Implementasi Program KIA melalui pelayanan keliling di Desa Pematang Mayan, Kecamatan Rantau, asal Kabupaten Tanjung Jabon Timur, Provinsi Jambi. Dengan metode yang sama yaitu kualitatif deskriptif, dan yang terakhir yaitu penelitian yang saya laksanakan sendiri dengan judulnya yang sama, tapi pada dinas Disusapil Kabupaten Damastraya dengan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian itu yaitu teori parameter Van, yang mana terdapat 6 indikator di dalamnya yang akan
mengkaji dan mengupas permasalahan yang ada di skripsi saya nanti. Sumber pemikiran dari penelitian itu yang pertama ada pertumbuhan tidak menaik dalam 2 tahun 2016 tentang KIA. Kedua ada surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan Provinsi Kabupaten Damastraya terkait pelaksanaan KIA dan Pemdam program kartu internasional di Dinas Kependudukan dan Dinas Sipil Kabupaten Damastraya yang kemudian dianalisis menggunakan indikasi kebijakan pengamatan protokol. Definisi konsep dari penelitian ini yaitu pertama kebijakan publik yang mana kebijakan ini itu merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud ataupun tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu masalah atau suatu hal yang diperhatikan. Kemudian ada informasi kebijakan pengamatan protokol yang mana mereka itu implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan keputusan kebijakan sebelumnya. Yang terakhir itu ada kartu identitas anak atau KIA, yang mana merupakan bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Provinsi kepada atau kota. Kemudian definisi operasional yang menggunakan yang dihasilkan dari menggunakan teori pemetasan tahapan. Yang pertama ada standar rencana kebijakan dengan indikator kejelasan keadilan. Kejelasan itu cara mengukurnya untuk melihat sejauh mana kemampuan kebijakan memberikan pemahaman yang sama dari implementator pelaksana dan mencapai tujuan yang akan dicapai. Kalau keadilan yaitu bagaimana pemerataan pelaksanaan terhadap kelompok sasaran kebijakan. Yang kedua ada sumber daya dengan indikator sumber daya manusia dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini berupa dana dalam penunjang pelaksanaan program KIA, sedangkan sumber daya manusia merupakan staf pegawai yang tergabung dalam program KIA pada Dukcapil Kabupaten Damastraya. Yang ketiga ada karakteristik organisasi pelaksana, yang mana ada pola hubungan budaya organisasi, yang mana norma atau aturan di Dukcapil Kabupaten Damastraya yang program KIA, yang kemudian organisasi cara Dukcapil Kabupaten Damastraya dalam menjalankan program KIA. Kemudian ada komunikasi antar organisasi, ada komunikasi vertikal yang mana komunikasi dan koordinasi perangkat daerah dalam melaksanakan program KIA. Sedangkan komunikasi horizontal diukur dengan komunikasi antar bidang kependudukan dalam melaksanakan program KIA. Yang kelima ada disposisi atau sikap para pelaksana. Itu ada 2 indikator implementer terhadap kebijakan yang mana ini kesadaran staf atau karyawan bidang kependudukan di satu bersama dalam menjalankan program KIA. Sedangkan yang kedua ada kondisi, yaitu arahan dari pemerintah masyarakat kepada para pegawainya dalam melaksanakan program. Yang kemudian ajaran mempertahankan jalannya program KIA dan selalu melakukan pembenahan dalam pelaksanaannya. Yang keenam ada lingkungan sosial, politik, dan ekonomi. Yaitu lingkungan sosial dengan cara mengukurnya dengan kondisi sosial sasaran program dan pelaksanaan program, lingkungan ekonomi yaitu kapasitas ekonomi kelompok sasaran dan pelaksanaan program, dan lingkungan politik di mana politik dan terkait tujuan program tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama pendekatan penelitian dan desain penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Yang kedua teknik pengumpulan data. Penelitian itu wawancara dan mendokumentasi. Teknik penelitian profil sampling. Para peneliti itu sebagai instrumen pertama proses penelitian yaitu dengan cara mengumpulkan data, pengolahan dan pengumpulan data dan menyajikan atau menyampaikan data. Kemudian ada unit analisis yaitu lembaga di Dukcapil Kabupaten Damastraya. Teknik analisis data yaitu ada tahap pengumpulan data, pengelompokan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Yang terakhir teknik absen data yaitu triangulasi sumber data. Deskripsi penelitian. Kabupaten Damastraya merupakan suatu kabupaten yang ada di Sumatera Barat dari hasil pembangunan Kabupaten Sulu dan Kota Sawanto. Kabupaten ini berada pada posisi 0047 lintang 7 lintang selatan sampai 141 bujur 56 dan dengan luas daerah 2.961,13 km, memiliki 11 kecamatan dan 22 nagari. Penelitian ini dilakukan di Dukcapil Kabupaten Damastraya. Dukcapil Kabupaten Damastraya adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Damastraya.
visi dari Dukcapil Kabupaten Dam saya itu terwujudnya Kabupaten Dam saya yang maju yang mandiri dan berbudaya. Misinya yaitu meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien dengan moto peran terbaik atas utama kami. Terakhir kemudian ada masuk temuan dan analisis data. Yang pertama ada standar dan sasaran kebijakan. Yang pertama dikata jelas nanti ukur, yang mana program kayak ini peruntukan bagi anak yang berusia 0 sampai 5 tahun dan 5 sampai 17 tahun atau baru menikah, dengan tujuan program ini yaitu untuk memberikan penataan perlindungan serta pemenuhan hak anak sebagai warga negara. Kedua, keadilan maksudnya yaitu adilnya implementator dalam pelaksanaan program itu sendiri. Implementator telah melakukan pelayanan secara menyeluruh pada kelompok tanpa membedakan kalangan sesuai dengan tujuan yang ada. Yang kedua ada sumber daya. Itu sumber daya manusia, yaitu tingkat keberhasilan seseorang dari kualitas sumber daya manusianya dan bagaimana pemanfaatan sumber daya manusia yang ada sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki. Dalam pelaksanaan KIA, sumber daya di Dukcapil Kabupaten Dam saya membentuk 2 tim ternyata untuk turun ke sekolah dan membentuk tim untuk turun ke negara berupa surat perintah. Kemudian sumber daya non manusia itu sumber daya selain manusia sebagai penunjang pelaksanaan program berupa finansial, sarana prasarana, dan hal ini sumber daya finansial dalam pelaksanaan program sudah mencukupi dan terpenuhi dengan baik. Kemudian karakteristik agen pelaksana, pertama ada struktur birokrasi, yaitu penempatan seseorang sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Dalam pelaksanaan program KIA ini tidak terdapat suatu birokrasi yang formal sehingga bentuk pengawasan dilakukan tidak jelas. Yang kedua ada norma-norma, aturan-aturan atau nilai organisasi yang memungkinkan dapat mempengaruhi pelaksanaan program, dimulai dari tingkat keputusan pegawai, dimulai yaitu dari kehadiran, jam kerja, jam istirahat sampai jam pulang, sampai kepada aturan yang mengikat pegawai seperti janji atau norma pelayanan yang dimiliki di Dukcapil Kabupaten Dam saya, yang berupa SOP KIA, peraturan KIA, surat tugas, surat perintah yang digunakan sebagai acuan nantinya. Kemudian ada pola-pola hubungan, yaitu interaksi, komunikasi, dan koordinasi yang di satu daerah. Nama saya dengan Dinas Pendidikan Kemenak Kabupaten Dam saya sekolah negeri ini sudah dilakukan dengan baik. Hanya saya tidak melibatkan instansi terlibat melakukan rapat dengan sebuah bentuk evaluasi. Kemudian komunikasi antar organisasi. Komunikasi yang dilakukan dengan instansi yang terlibat sudah cukup baik, namun pada koordinasi belum optimal karena tidak melibatkan instansi luar terlibat pada rapat guna yang dilaksanakan sebagai bentuk evaluasi. Kemudian sikap atau kecenderungan agen pelaksana, yang pertama respon implementer. Dalam pelaksanaan program di Dukcapil Dam saya merespon baik mendukung penuh program ini karena program ini lebih dampak positif terhadap anak. Hal ini didukung dengan beberapa kegiatan yang dilakukan implementer sebagai bentuk mereka menerima dan menyetujui program ini dilaksanakan. Kedua ada kondisi, yaitu pemahaman dan pengetahuan implementer terhadap program sudah baik. Hal itu dibuktikan dengan kegiatan yang sudah dilakukan sebagai penunjang program dan melakukan pembaharuan mengenai pelaksanaan program. Kemudian ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Yang pertama ada kondisi sosial, yaitu bagaimana masyarakat merespon program ini. Masyarakat merespon baik program ini, namun masih ada terdapat masyarakat yang belum mengetahui program ini, sehingga ini menjadi PR implementer untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang belum mengetahui adanya program KIA ini. Kemudian kondisi ekonomi, dalam pelaksanaan program ekonomi tidak menjadi penghambat, hanya saja keadaan masyarakat yang mengharuskan melakukan pekerjaan untuk ke dinas banyak menggunakan biaya dan juga waktu untuk mensiasati pelayanan keliling dan juga dilakukan pelayanan keliling dan juga membentuk aplikasi dan masalah puas. Kemudian komunikasi politik ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kabupaten Dam saya. Hal ini dibuktikan dengan Bupati Dam saya mengeluarkan surat edaran kepada seluruh camat dan pemerintahan daerah dan juga dinas pendidikan untuk materi sosialisasi terkait program KIA. Masuk pada kesimpulan, setelah melakukan penelitian dengan cara analisis menggunakan teori parameter Van-Hout, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan informasi protokol identitas anak oleh dinas pendudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Dam saya sudah terlaksana namun belum optimal. Dalam pelaksanaan program KIA di Dam saya masih terdapat kendala berupa belum ada struktur program jelas antar organisasi pelaksana sehingga menyebabkan komunikasi secara komersial berjalan tidak
efektif karena tidak ada pembagi tugas dan peran yang jelas antar instansi yang terlibat. Kemudian, pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan pariwisata masyarakat mengenai orang kaya yang belum baik dan berdampak pada pelaksanaan politik di Kabupaten Dangraya. Saran dari peneliti untuk dinas yang bersangkutan yaitu pertama, membuat strukturisasi program jelas dengan instansi yang terlibat sehingga koordinasi yang terjalin jelas dari implementator sampai ke bawah. Yang kedua, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terlibat harus ditingkatkan lagi. Kemudian di Dukcapil sama saya seharusnya melibatkan semua instansi yang terlibat dalam evaluasi agar pelaksanaan program lebih terukur lagi. Kemudian harus gencar lagi melakukan sosialisasi dan memberikan pengalaman kepada masyarakat terkait adanya PIA ini. Terima kasih. Sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah penyebutan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.